Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas struktur interkoneksi bus. Kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu CPU, memori, dan perangkat I/O. Nah, untuk menghubungkan antara komponen-komponen itu, kita membutuhkan interkoneksi bus. Pertama, kita bahas di memori. Jadi di memori itu terdiri dari N-word yang sama panjang. Jadi sudah dikasih berapa slot. Kemudian alamatnya bisa dialamati dari 0 sampai dengan N-1. Nah, dalam memori itu bisa melakukan read and write. Kemudian apa yang dibawa itu bisa alamat dan datanya, di mana alamat dan data ini tergantung dengan sinyal kontrol yang datang. Lokasinya pun ditentukan oleh alamatnya. Kemudian apa yang disimpan pasti data ya. Selanjutnya adalah I/O modul, input output. Jadi fungsinya hampir mirip dengan memori, dia melakukan read and write. Juga apa yang dibawa itu ada alamatnya, ada datanya, bisa dari internal maupun eksternal data. Jadi dapat mengendalikan lebih dari satu perangkat, mau perangkat 1, 2, 3 tergantung. Nah, diaksesnya menggunakan port dan diberi alamat yang unik. Jadi untuk perangkat ini portnya berapa, alamatnya berapa. Memiliki path data eksternal untuk input dan output dengan perangkat eksternal. Jadi nanti yang dikeluarkan adalah data bisa menuju ke internal data atau eksternal data, maupun mengirimkan sinyal interrupt sinyal di sini. Pada CPU jelas ya, dia pasti bisa membaca instruksi dan data, kemudian dapat menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem menggunakan sinyal. Kemudian dia mengirimkan alamat atau mengirimkan sinyal maupun data. Nah, pada tipe transfer data sebenarnya data itu berpindah dengan apa sih? Kemana, dari mana? Jadi bisa dari memori ke prosesor, bisa ke prosesor ke memori, sebaliknya, atau I/O ke prosesor dan sebaliknya, atau langsung I/O ke atau dari memori. Itulah data dari dan mau kemana. Nah, kalau digambarkan bus interkoneksi itu seperti ini. Jadi di sini ada komponennya CPU, memori, dan I/O. Nah, busnya tuh di sini dia menghubungkan antar I/O, memori, dan CPU. Begitu, ada terdiri dari kontrolnya, ada alamatnya, dan datanya. Kita bahas satu-satu ya. Di struktur bus tadi ada 3, data, alamat, dan jalur kontrol. Jadi untuk jalur data itu, jalur yang menyediakan jalur untuk memindahkan data antara modul itu disebut bus data. Kemudian lebar bus data itu bisa 32, 64, atau 128 bit. Yang kedua ada jalur alamat. Nah, jalur alamat ini yang digunakan untuk menunjukkan alamat dari dan tujuan data pada bus. Kemudian lebar bus merupakan kapasitas memori maksimum. Selanjutnya ada jalur kontrol. Jadi kontrol ini yang mengirimkan informasi perintah dan waktu di antara modul sistem. Nah, sinyal waktu menunjukkan validitas informasi, data, dan alamat. Nah, ini juga mengatur dan menentukan operasi yang akan dilakukan. Di jalur kontrol itu macam-macam ya fungsinya. Ada memory write and read, di mana untuk write dia menyebabkan data pada bus ke lokasi alamat. Sebaliknya kalau read dia data dari memori ke tujuan yang ditempatkan di bus. Sama, I/O dan I/O read atau write, dia kalau write menyebabkan data pada bus ke I/O, kalau read dia dari I/O ke bus. Ada juga transfer acknowledgement, jadi menunjukkan kalau data itu telah diterima dari atau ditempatkan di bus. Jadi dikirimkan ACK-nya. Nah, banyak lagi, ada bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Jadi untuk bus request dan grant ini ketika ada request dia menunjukkan kalau ada modul yang perlu mengendalikan bus. Ketika sudah diberi maka diberikan bus grant, telah diberikan kontrol terhadap bus. Kemudian ada request. Kalau request ini menunjukkan kalau ada interupsi yang tertunda.
Sama interrupt acknowledgement mengetahui bahwa interupsi yang tertunda telah dikenali. Untuk sinkronasi operasi kita menggunakan clock, sedangkan reset untuk menginisiasi semua modul. Nah, kita juga dapat mengalami gangguan pada performansi bus. Itu terjadi delay propagasi karena semakin banyaknya melekat perangkat pada bus, maka akan semakin panjang pula jalur busnya. Kemudian juga bisa terjadi bottleneck, teman-teman, karena permintaan transfer jumlah data mendekati kapasitas bus. Jadi kebanyakan permintaan transfer tidak sesuai dengan kapasitas bus itu sendiri. Di sini ditunjukkan gambar arsitektur bus tradisional yang dulu. Jadi dulu itu sistem busnya di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi yang pertama local bus itu yang menghubungkan antara prosesor, cache dan local I/O controllernya. Jadi dedikasi untuk jalur prosesor di dalamnya. Kemudian ada sistem bus yang menghubungkan antara main memori utamanya prosesor dengan expansion I/O-nya yang di luar. Kemudian expansion bus di sini yang menghubungkan apakah itu serial, modem, network dan lain-lain. Selanjutnya ada gambar untuk high performance architecture bus. Jadi di sini untuk komponen-komponen yang membutuhkan data yang banyak seperti video, grafik itu diberikan high speed busnya sendiri. Jadi untuk keuntungannya bus kecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Nah, perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Nah, elemen desain bus itu ada tipe-tipenya. Ada yang dedicated, ada yang multiplexed, terus metodenya ada yang centralized dan distributed. Timingnya juga ada sinkron dan asinkron. Bus width-nya ada alamat dan data. Nah, untuk data transfernya, tipe data transfernya ada read, ada write yang sering kita tahu. Ada block, terus ada yang baru adalah read, bukan baru sih, yang mungkin asing adalah read modify write, read after write. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan berikan contoh. Nah, di sini adalah contoh dari read after write dan write after read. Jadi untuk read after write atau RAW ini sifatnya adalah true dependency, sedangkan write after read sifatnya anti dependency. Nah, maksudnya gimana? Nah, contoh yang read after write. Jadi dicontohkan untuk menghitung R4 kita harus menunggu hasil dari instruksi 1. Jadi I1 adalah instruksi 1, I2 adalah instruksi 2. Jadi makanya R4 sangat bergantung pada hasil R2 yang dieksekusi pada I1. Itu yang dimaksud read after write. Sedangkan selanjutnya write after read anti dependency. Jadi untuk melaksanakan instruksi kedua, karena di sini R5 tidak ada sangkut pautnya, meskipun R4 belum diketahui isinya maupun tidak, R5 sudah ada. Jadi bisa jadi R5 selesai lebih dulu dari R4. Instruksi 2 bisa selesai dulu terhadap instruksi 1. Seperti itu. Nah, untuk metode arbitrasinya tadi ada yang terpusat ya. Kalau terpusat jadi tunggal pengendali busnya. Kalau yang terdistribusi tidak ada pengontrol pusatnya, jadi masing-masing. Selanjutnya ada tujuannya adalah menunjuk pada satu perangkat, prosesor atau modul I/O sebagai master. Master sini dapat melakukan transfer data, baik menulis maupun membaca dengan beberapa perangkat lain. Nah, di sini ada gambar timing bus. Jadi dijadikan satuan waktu yang kita tulis dengan T1, T2, T dan T3. Ada clocknya. Kalau pernah belajar digital, kalau ke atas ini dia notasi high atau 1. Ketika dia ke bawah sini berarti dia negasi low atau 0. Jadi 101010. Kemudian ada status sinyalnya, ada alamatnya, ada cycle untuk write dan read. Nah, untuk di write and read, jadi kita ketahui ya, kalau dia terjadi read, dia ada perubahan negasinya. Sama, ketika dia write, dia ada perpindahan atau perubahan pada negasinya.
Oke, terima kasih teman-teman.